untuk berwujud di hotel. Kenapa namanya doanya melaksanakan satu sahabat hadis yang disampaikan oleh satu rasul barusan, mentutup fi baitihi thumma ata masjid Qubain kana lahu ajruhu kal umrati. Kana ajruhu kal umrati. Para sahabat bersuci dari hotelnya, kemudian datang ke Masjid Quba dan sholat di dalam Masjid Quba, sholat dan satu sholat, karena lahu keajra umratin, maka bagi dia pahala ibadah umrah. Bapak-bapak sekalian dari Indonesia menuju kota Madinah di Mekah ini, puncak ibadahnya adalah ibadah umrah yaitu di Mekah. Maka dengan satu sholat di Masjid Quba itu sudah mendapat pahala ibadah umrah yang diterima Bapak sekalian. Sebenarnya Ustaz, saya tidak itu Ustaz, saya lupa itu. Bagaimana, apakah saya tetap mendapat pahala sahabat? Tetap dapat. Ada hadis yang lain dari Muslim. Misalnya fi masjid Qubain kan lahu ajra umratin. Siapa salat di Masjid Quba kan lahu ajra umratin. Rahimahumullah. Masjid Quba ini masjid pertama yang didirikan oleh Rasulullah SAW di kota Madinah ini dengan dasar takwa. Bahkan saat itu Rasulullah pun turut serta membangun masjid tersebut, Bapak sekalian. Menurut kamu yang video nih, bukan momentum. Cek. Kalau diketahui oleh sekalian, ini untuk disimak. Kalau tidak mau disimak, saya duduk saja. Halo. HP-nya simpan dulu. Lihat saya, enggak rugi, lihat remanis. Bapak sekalian, perlu diketahui bahwa kota Madinah ini dulu dikuasai oleh orang Yahudi. Percaya atau tidak? Dulu Madinah ini dikuasai oleh kerajaan orang Yahudi. Kemudian kabil dan Islam itu pada masa itu ada kabil Al-Fajrazi dan kabil Al-Aus. Dua kabilah ini diplomasi kerjasama dengan pemerintahan orang Yahudi seakan-akan setuju dengan pemerintahan orang Yahudi. Padahal strategi Al-Fajraji dan Al-Aus, kabilah Al-Fajraji dan Al-Aus ini ingin menguasai sektor perdagangan dan sektor pertahanan. Akhirnya mereka bersama dengan orang Yahudi ini sampai sektor perdagangan dikuasai oleh Al-Fajraji dan Al-Aus. Begitupun juga dari sektor keamanan. Sampai-sampai orang Yahudi ini menyadari bahwa orang-orang kabilah Al-Fajraji dan Al-Aus ini sudah menguasai sektor perdagangan dan sektor keamanan dan sektor militer. Akhirnya orang Yahudi ini sudah mulai takut ada perintah dari kabilah Al-Fajraji. Maka dari situ orang-orang Yahudi ini menekan orang-orang Islam Al-Fajraji dan Al-Aus ini dengan suatu pemerintahan yang primitif. Dalam artian beliau membuat peraturan barang siapa yang menikah dari kabilah Al-Fajraji dan Al-Aus ini, sebelum menikah wanita tersebut harus diserahkan terlebih dahulu kepada Raja Al-Faytun. Dalam artian rasa perawan tersebut dijelaskan terlebih dahulu oleh Raja Yahudi. Begitu terus ditekan orang-orang Islam supaya tidak berontak di kota Madinah ini. Namun ada satu sahabat yang bernama Malik bin Ajlan Al-Fajraji, seorang pemuda yang berani. Beliau langsung masuk ke istana dan membelah kepala Raja Al-Faytun karena beliau tidak mau merendahkan harga dan martabat wanita. Hikmah yang bisa kita ambil dari Malik bin Ajlan Al-Fajraji ini, kita tidak boleh menaiki kata itu. Apalagi yang merendahkan. Jelas nggak? Jelas. Jelas. Kurang.
Cek, cek. Jangan pakai eho, Pak Ustaz. Jelas nggak? Lu kurang. Kurang. Jangan pakai eho. Asin. Mati kok. Ya, cek. Jadi barusan ketika orang-orang Yahudi ini menekan orang-orang Islam, jelas ya? Cukup jelaskan ya. Ketika orang Yahudi, pemerintah Yahudi ini menekan barang siapa yang mau menikah dari kabilah Al-Khazrajin dan Al-Aus ini, sebelum menikah harus menyerahkan perawan perempuan tersebut terlebih dahulu ke Raja Al-Faitun. Jadi di situ menunjukkan orang-orang Yahudi ini merendahkan martabat perempuan. Maka dari situ ada salah satu pemuda dari kabilah Al-Khazrajin ini, seorang pemberani, beliau masuk ke istana dan mengambil kepala Raja Al-Faitun, raja orang Yahudi. Dalam artian apa? Malik bin Ajlan Al-Khazraji ini tidak mau perempuan direndahkan dalam Islam ini. Maka dari itu hikmahnya yang perlu kita ambil, kita tidak boleh merendahkan martabat perempuan atas mana-mana kepada perempuan. Kemudian setelah Malik bin Ajlan Al-Khazraji ini membunuh Raja Al-Faitun, disitulah mulai hancurnya pemerintahan orang Yahudi. Disitulah orang-orang Al-Khazraji dan Al-Aus ini bersatu untuk menyerang orang Yahudi dan terjadi peperangan. Akhirnya orang Yahudi keluar dari tanah Madinah ini. Maka dari itu, alhamdulillah Madinah ini bersih dari kata Yahudi. Memang dari dulu orang Yahudi udah suka cari masalah. Jadi nggak heran kalau sampai sekarang di Palestina tetap berkuasa. Ya, Palestina lah. Di Palestina kan orang Israel yang cari masalah. Dalam Al-Quran disebutkan la masjidun ussisa 'ala taqwa min awwal yawmin an taquma fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Masjid Quba ini masjid yang dibangun atas dasar takwa. Yang di dalamnya ada orang-orang yang suka bersuci dan Allah Ta'ala maha menyukai sesuatu yang suci. Maka dari itu, alhamdulillah jika kita punya wudhu dan batal dan kita salat di masjid Quba ini, insya Allah Ta'ala mendapatkan pahala ibadah umrah yang diterima. Setibanya nanti di Masjid Quba, kita salat sunnah tahiyatul masjid 2 rakaat. Niatnya usalli sunnatah tahiyatul masjid lillahi ta'ala, dan kedua kita salat duha karena sudah masuk waktu duha. Niatnya usalli sunnatul duha raka'atain mustaqbilat lillahi ta'ala. Setelah itu kita kumpul di luar, sesuatu itu kumpul nanti baru kita menuju ke Sumber Aris, karena Sumber Aris ini dekat di Masjid Quba, jalan kaki aja, dekat aja, sangat dekat. Sumber Aris ini atau Sumber Khatam, yang disebut Sumber Khatam, tempat jatuhnya cincin baginda besar Muhammad SAW, yang mana cincin tersebut bentuknya ada tulisan Muhammad Rasulullah. Itu al-basahu dipakaikan kepada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian al-basahu Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian al-basahu Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika masa Khalifah Sayyidina Uthman, beliau berwudu.
Nah, jadi cincin Rasulullah ini turun-temurun dari Rasulullah setelah wafatnya turun ke Sayyidina Abu Bakar. Dari Abu Bakar dipakaikan kepada Sayyidina Umar, dan Sayyidina Umar dipakaikan kepada Sayyidina Uthman. Akhirnya ketika Sayyidina Uthman berwudu, sesuai sunnahnya ketika kita pakai cincin wudu ini digerak-gerakin supaya air masuk. Itu husnudzon saya begitu. Husnudzon saya kepada Sayyidina Uthman ketika berwudu digerak-gerakin di tempat sumur tersebut, akhirnya jatuh. Hanya di situ beliau Sayyidina Uthman mencari sampai sekarang tidak ditemukan. Beliau di situ masa-masa galanya Sayyidina Uthman kalau tidak bisa mencari cincin Rasulullah SAW. Dan di sini hadis tersebut Bapak Ibu sekalian, tempat Rasulullah mengumumkan kepada 3 sahabatnya bahwa kalian semua akan masuk surga. Pertama ada Rasulullah, kemudian Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan Sayyidina Uthman. Di situ Rasulullah mengabarkan bahwa kalian semua akan masuk surga. Ada Ustaz? Ini masih coba. Ya. Sebenarnya di Masjid Quba ini, dekat Masjid Quba ini, Rasulullah ini pernah bersinggah di rumahnya salah satu perempuan wanita Ansor yang menampung yang Rasulullah tidur di rumah tersebut. Sembari Rasulullah beristirahat makan rotop ini kurma muda. Dan di situ juga ketika Rasulullah ingin meminum air, ternyata airnya asin. Ada mengatakan juga tidak ada airnya. Kemudian Rasulullah berludah di situ sampai sekarang airnya terus keluar. Begitu yang diceritakan. Tapi sekarang dulu sama orang Saudi ini dibiarkan, tidak diurus. Setelah diurus dirawat sama orang swasta, sama pihak orang-orang biasa, sudah maju mau diambil alih sama pemerintah. Ya sekarang masih tutup. Andai kan sudah buka kita bawa ke sana, tapi berhubung ditutup, mohon maaf kita tidak bisa ke sumur adat, namanya sumur adat, cuma ditutup. Insya Allah tahu sendiri di TikTok atau IG tentang sumur adat tersebut. Baik, ayo kita turun. Saya harap kita satu bis, satu keluarga. Jangan karena beda kamar atau beda kita melepaskan ada yang hilang, jangan ya. Saling menjaga. Perempuan masuk bareng, keluar bareng. Sama Bu Ami masuk bareng, keluar bareng. Laki-laki sama saya atau satu Jelas?